salah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Atas nama siapa? Nama saya itu Lisna Ayu, Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Saya juga salah satu pengurus perpustakaan di periode 2022-2023. Jabatan saya di sini sebagai ketua 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufadila dari kelompok 1 dari pendidikan sejarah. Ada pun yang saya kutanyakan Kak, untuk kearsipan itu pengelolaan, bagaimana cara mengelola perpus yang baik? Kalau di perpustakaan pendidikan sejarah itu pengelolaannya itu mulai dari misalnya buku-buku yang dikatalogisasi dikasihkan label begitu, dimana dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalkan mulai dari sejarah Islam, sejarah biografi dan tokoh, pendidikan, dan masih banyak lagi. Pokoknya diklasifikasikan supaya pas pencarian bukunya itu lebih mudah. Terus kemudian kayak misalkan peminjamannya juga itu tidak semua buku bisa dipinjam, dalam artian hanya buku yang berjumlah lebih dari 1 baru bisa dipinjam. Terus peminjamannya itu syaratnya yang pertama adalah harus adanya kartu perpus begitu sebagai identitas. Untuk peminjaman syarat utamanya itu adanya kartu perpus, dan peminjamannya itu paling lama 3 hari, dan kalau mau diperpanjang bisa, tapi kalau lewat didenda begitu. Saya Kak, untuk pertanyaan dulu, itu apa kendala Kakak alami semenjak pengelolaan perpus? Kendalanya? Kendalanya itu yang pertama adalah kayak di sini itu ruangan perpustakaan itu kecil begitu. Jadi harus pintar-pintar tata ruangan supaya bisa terlihat lebih luas, untuk memudahkan juga kayak pencarian buku. Makanya kemarin ini baru diubah tata letaknya. Periode sebelumnya itu tidak begini, itu berjejer rak-raknya yang dari sini, dari sana, sini. Tapi kemudian diubah tata letaknya, jadi disorong semua, dimajukan semua ke tembok supaya lebih luas untuk tempat membaca buku. Itu sih kendala utamanya yang mengenai sempitnya ruangan. Untuk lagi, berapa banyak estimasi pengunjung yang datang ke perpustakaan, atau kayak apa lagi namanya, dibatasi bagaimana? Karena kan tadi sudah menjelaskan bahwa di perpustakaan itu terkendala masalah ruangan yang sempit. Jadi yang bisa ini satu di tempat hanya meja ini yang ditempati untuk membaca buku begitu, yang bisa digunakan untuk membaca buku atau pelayanan untuk pengunjung. Jadi tidak bisa terlalu banyak masuk karena kursinya juga hanya tersedia beberapa. Jadi bagaimana ke yang lain, bisa ada juga mau ruang yang masuk perpus atau untuk sesi-sesi yang untuk sesi ini sampai dari sini dan masuk. Selama ini kalau yang kami jalani itu tidak ada yang kayak per sesi begitu deh. Kalau full di sini otomatis mereka kayak menunggu di luar. Nah kalau kayak kurang lagi lihat masuk nih. Tidak ada ketentuannya. Iya, tidak ada ketentuannya. Yang pas pandemi yang dibatasi sekali itu yang ada. Ada lagi Kak tata tertib di dalam perpus ini yang diterapkan untuk pengunjung? Ada. Misalnya? Yang ini ada di belakangku ada 10 aturan. Yang pertama itu meletakkan tas dan barang, makanya harus diletakkan di sana. Itu salah satu alasannya adalah jangan sampai ada pengunjung yang ambil buku terus dia
kasih masuk di tasnya, dan itu salah satu alasan. Yang kedua, pengunjung perpustakaan wajib memiliki daftar pengunjung begitu, supaya jangan sampai kayak pertama sebagai pendataan begitu, dan yang kedua kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama ditahu begitu data-data siapa yang datang. Kemudian yang ketiga, bersikap dan bertanggung jawab serta menjaga ketertiban dan keamanan. Kalau menurut itu aturan yang umum begitu memang harus dijaga, terutama ini di perpus karena kan itu tempat baca buku, tempat belajarnya orang ya, jadi harus dijaga yang ketenangan begitu dan ketertibannya. Yang keempat, tidak merokok dan makan di dalam ruang perpustakaan. Itu alasan yang maksudnya aturan yang sudah paten dari dulu, karena memang itu akan mengganggu pengunjung begitu dan tidak sehat juga karena ini ruangan ber-AC untuk merokok. Dan yang kelima, itu dilarang membawa air dari luar kecuali membeli air di perpustakaan. Ini aturan baru kami di periode ini, karena periode-periode sebelumnya tidak ada. Itu cuma hanya aturan bukan aturan tidak tertulis begitu, tapi mengingat banyak yang kayak tidak melanggar begitu dan menjadi sampah juga di sini. Banyak kayak minuman-minuman yang kayak berwarna begitu, terlalu beresiko untuk buku begitu. Kemudian yang keenam, dilarang memotret buku, jurnal, dan skripsi. Itu dilarang di sini. Banyak juga selain yang ada di atas, ada di sana juga. Terus di luar juga ada yang profil perpustakaan di sana. Itu dijelaskan juga karena pertama itu ini juga sebagai salah satu penghasilan dari lembaga kami, karena kita tahu bahwa lembaga perpustakaan itu tidak sama dengan organisasi-organisasi lain yang dapat dana dari fakultas begitu. Jadi maksudnya ini dikelola dengan dana yang dicari sendiri oleh pengurus begitu. Kemudian yang ke-7, dilarang merusak dan mencuri koleksi perpustakaan dan akan dikenakan denda. Itu tadi salah satu alasan kenapa harus ditaruh di situ tas untuk mengurangi tindakan tersebut atau mencegah. 8, wajib untuk menjaga ketenangan dan kebersihan ruangan perpustakaan. Makanya tadi juga kayak harus kita tetap menjaga kebersihan di sini, tidak boleh dilarang makan di sini begitu. Banyak tulisan-tulisan maksudnya kayak larangan-larangan di sini karena salah satu alasannya untuk tetap menjaga kebersihannya. Yang 9, dilarang menitip barang begitu. Kadang-kadang itu banyak yang kayak dari luar atau kayak misalkan yang ujian yang kayak barang-barangnya begitu, atau kayak itu mengganggu kita karena kita di sini sensitif. Kalau nanti titip terus jadi tidak bisa bergerak leluasa. Yang ke-10, selalu menjaga dan menaati semua tata tertib berlaku. Ada tambahan yang apa bedanya perlengkapan sama peralatan itu terus Perlengkapan sama peralatan itu kan kira-kira apa bedanya perlengkapan dengan peralatan itu. Kalau saya itu perlengkapan dengan peralatan. Kalau tidak semua itu yang dibutuhkan, semua itu alat begitu. Kayak kalau perlengkapan misalnya perlengkapan di perpus misalkan kayak perlengkapannya misalkan katalogisasi digital begitu, karena kan ini semua buku-buku sudah dikatalog, ada filenya begitu dalam bentuk Excel begitu. Jadi itu juga salah satu kayak perlengkapannya begitu, kan itu bukan alat. Kalau itu nanti saya jelaskan kayak begitu. Kayak kalau alatnya mungkin kayak misalkan kayak meja, kursi begitu. jawabannya. Terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan oleh kakak. Semoga bermanfaat ke depannya bagi kami dan teman-teman lainnya. Ya, terima kasih. Sering-sering berkunjung ke sini karena kan ini perpustakaan pelayanannya terkhusus untuk masyarakat sejarah.